Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12, yaitu tentang unsur periode ketiga. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Dalam sistem periodik unsur, terdapat 8 macam unsur yang terletak pada periode ketiga. Periode itu adalah lajur yang horizontal dari kiri ke kanan. Unsur tersebut adalah Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, dan Ar. Masing-masing berurutan nomor atomnya mulai dari 11. Jadi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sampai 18. Kita harus mengetahui nama masing-masing unsur tersebut. Ini adalah natrium, Mg magnesium, Al aluminium, Si silikon, P fosfor, S sulfur, Cl klorin, Ar argon. Urutan unsur periode ketiga ini tidak boleh tertukar urutannya mulai dari sebelah kiri sampai ke ujung sebelah kanan. Untuk memudahkannya, kita buat kalimat yang mudah diingat. Nanti Minggu Ali siap pergi sama calon artis. Jadi itu kalimat untuk memudahkan menghafal urutan unsur periode ketiga. Kemudian kita pelajari masing-masing sifatnya. Di sini ada 3 sifat. Yang pertama, natrium, magnesium, aluminium itu tergolong logam. Silikon itu tergolong metaloid atau kadang disebut semi logam. Ini merupakan peralihan dari logam dan non-logam. Jadi sifatnya adalah pertengahan antara logam dengan non-logam. Kemudian fosfor, lalu belerang atau sulfur, dan klorin ini adalah unsur non-logam. Sedangkan yang terakhir argon itu adalah unsur gas mulia. Sifat yang kedua, natrium dan magnesium dapat membentuk basa. Basanya adalah NaOH, natrium hidroksida. Mg membentuk basa MgOH 2 kali atau namanya magnesium hidroksida. Aluminium ini bersifat amfoter. Artinya amfoter dapat membentuk basa, juga dapat membentuk asam. Logam selanjutnya Si, P, S, sampai Cl ini dapat membentuk asam yang kekuatannya dari kiri sampai ke kanan semakin kuat asam oksinya. Asam oksi maksudnya adalah asam yang mengandung unsur oksigen. Contohnya di sini H2SiO3, asam silikat. H3PO4, asam fosfat. H2SO4, asam sulfat. HClO4, asam perklorat. Ini dari kiri ke kanan kekuatan asamnya semakin besar. Dan yang terakhir adalah unsur Ar. Ini adalah gas mulia, bersifat inert, tidak dapat membentuk asam atau basa. Sifat yang berikutnya adalah bentuk molekulnya. NaMgAl itu merupakan kristal logam. Kemudian Si itu akan membentuk struktur kristal kovalen raksasa. P dan S itu akan membentuk poliatomik, artinya molekul yang lebih dari 2. Contohnya P itu akan membentuk P4, S itu akan membentuk molekul S8. Cl itu akan membentuk molekul diatomik di alam.
Di itu artinya 2, jadi Cl2. Dan terakhir Ar itu adalah monoatomik. Jadi karena sangat sukar bereaksi, maka di alam terbentuk monoatomik. Kita lihat sifat berikutnya pada unsur periode ketiga adalah wujud zatnya. Dari Na sampai ke S atau natrium sampai belerang, wujud zatnya adalah padat pada suhu kamar. Sedangkan Cl dan Ar wujudnya adalah gas. Sifat yang kelima, berdasarkan daya hantar panas atau daya hantar listriknya, Na sampai Al itu bersifat konduktor, adalah penghantar panas atau listrik yang baik. Sedangkan mulai dari Si sampai Ar, argon merupakan isolator, yaitu penghantar yang buruk bagi listrik maupun panas. Sifat yang keenam, dari Na sampai ke Al, titik didihnya semakin tinggi. Ini disebabkan karena adanya ikatan logam. Na, Mg, Al kita ketahui adalah logam. Dan ikatannya semakin kuat dengan semakin banyaknya elektron valensi atau elektron di kulit terluar. Na ini elektron valensinya 1, Mg 2, Al 3. Jadi titik didihnya semakin naik. Kemudian silikon ini ternyata memiliki titik didih dan titik leleh yang tertinggi. Dan ini disebabkan karena adanya ikatan kovalen raksasa pada struktur senyawa yang dibentuk oleh silikon. Jadi titik didih dan titik lelehnya ternyata justru yang paling tinggi adalah yang silikon. Kemudian dari fosfor, dari P sampai Ar itu titik didihnya menurun. Ini disebabkan karena mereka merupakan molekul nonpolar yang saling terikat dengan gaya van der Waals yang relatif lemah. Jadi ikatannya mudah putus sehingga titik didih dan titik lelehnya semakin menurun. Kita lanjutkan membahas sifat-sifat kimia dari unsur periode ketiga. Sifat yang pertama adalah jari-jari atom dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Semakin kecilnya ini disebabkan karena unsur periode ketiga itu kan punya 3 kulit atom, tetapi jumlah elektron valensinya semakin banyak. Jika semakin banyak elektron valensinya, maka gaya tarik elektron valensi itu dengan inti atom akan semakin kuat, sehingga jari-jari atomnya semakin mengecil. Sifat yang kedua adalah energi ionisasi. Dari kiri ke kanan memiliki kecenderungan naik. Energi ionisasi, kita ingat lagi pengertiannya adalah energi untuk melepaskan satu elektron terluar. Tetapi ternyata ada kekecualian, energi ionisasi itu akan turun dari Mg ke Al, kemudian P ke S. Kita lihat sebabnya. Mg itu memiliki 12 elektron, konfigurasi elektronnya adalah 10 Ne 3s2. Diingat lagi diagram Aufbau. 3s2 jika digambarkan, S itu satu kotak, isinya 2 elektron. Sedangkan Al, perhatikan 10 Ne, lalu 3s2 3p1. S2-nya digambarkan satu kotak, isinya 2 elektron, lalu P digambarkan 3 kotak, isinya 1 elektron. Ternyata jika terakhirnya berisi penuh elektron seperti Mg ini, lebih stabil sifatnya dibandingkan dengan yang terakhirnya seperti ini, tidak penuh. Jadi Mg elektronnya lebih sulit lepas dibanding Al.
dan Mg memiliki energi ionisasi yang lebih besar dibanding Al. Begitu juga P dan S. P perhatikan punya 15 elektron, konfigurasinya 10 Me, 3s2, 3p3. Jika digambarkan 3s2 adalah kotak ini, satu kotak isinya 2 elektron, kemudian 3p3. Cara menggambarkannya seperti ini. Kotaknya ada 3, lalu elektronnya tidak boleh berpasangan dulu, diisi satu persatu. Jadi ini gambar 3p3. Yang S16 digambarkannya 10 Ne, lalu 3s2, 3p4. 3s2 ini gambarnya satu kotak isinya 2 elektron. 3p4 gambarnya seperti ini. Ada yang berpasangan, lalu yang lain tunggal. Ternyata kestabilannya lebih tinggi P dibanding S, karena P ini disebutnya berisi setengah penuh. P itu kalau penuh berisi 6. Jadi kalau berisi 3 elektron itu disebutnya berisi setengah penuh. Keadaan ini lebih stabil dibandingkan jika seperti ini 3p4. Kita lanjutkan sifat kimia berikut dari unsur periode ketiga adalah sifat oksidator. Dari kiri ke kanan, sifat oksidator semakin kuat. Tetapi batasnya sampai atom klor karena argon adalah gas mulia yang sukar bereaksi. Jadi sifat oksidator yang paling kuat adalah Cl. Sebaliknya, sifat reduktor dari kiri ke kanan sampai atom klorin itu semakin berkurang atau semakin lemah. Batasnya juga sampai klorin karena argon ini merupakan gas mulia sukar bereaksi. Selanjutnya kita bahas contoh soal tentang unsur periode ketiga. Contoh soal yang pertama, kita diminta menentukan unsur periode ketiga yang terdapat bebas di alam. Diingat lagi bahwa pada unsur periode ketiga terdapat atom yang selalu membentuk molekul di alam, yaitu fosfor. Fosfor itu selalu membentuk P4. Lalu sulfur atau belerang itu selalu membentuk S8. Ini disebut molekul poliatomik, lebih dari 2. Sedangkan Cl itu membentuk molekul diatomik. Jadi lambangnya Cl2. Jadi dicari jawaban yang tidak ada keempat molekul ini. Na dan S. S-nya itu salah di S-nya, berarti jawabannya adalah yang B. Na dan Mg itu terdapat bebas di alam. Unsur natrium dan magnesium. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang kedua. Unsur periode ketiga yang memiliki keelektronegatifan paling rendah. Ada Na, Mg, Al, Si, dan Cl. Kita ingat lagi keelektronegatifan. Besarnya keelektronegatifan. Diingat lagi pelajaran kelas 10. Dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar. Keelektronegatifan itu pengertiannya adalah kemampuan untuk menarik elektron. Dari kiri ke kanan semakin besar. Kita urutkan unsur-unsur periode ketiga tersebut. Na, Mg, Al, Si, Cl. A, B, C, D, E dari kiri ke kanan itu semakin besar. Jadi paling besar adalah Cl. Jika yang ditanya paling rendah adalah Na. Jadi jawabannya adalah
unsur natrium atau Na. Kita lanjutkan membahas contoh soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga, kita diminta menentukan pasangan hidroksida yang dapat bersifat asam. A, B, C, D, E ini adalah basa yang dibentuk oleh unsur-unsur periode ketiga. Kita ingat lagi urutannya Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl. Urutannya sampai Cl karena Ar itu tidak dapat membentuk asam maupun basa. Yang bisa membentuk basa ini adalah Na dan Mg. Ini bersifat basa. Al itu bersifat amfoter atau bisa membentuk basa, bisa juga membentuk asam. Yang bisa membentuk asam saja mulai dari Si. Jadi dicari basa yang terbentuk dari unsur Si, P, S, Cl. Yang A itu yang salahnya adalah Mg. Lalu yang B juga salah Mg. Yang C itu betul Si dan P. Jadi yang bersifat asam itu adalah yang C. Si OH 2 kali dan P OH 5 kali. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini tentang unsur periode ketiga dan sifat-sifatnya telah selesai kita bahas. Berikut ini terdapat 3 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, kalian diminta menjelaskan mengapa energi ionisasi magnesium lebih tinggi dibandingkan dengan aluminium. Lalu yang kedua, bagaimanakah kecenderungan perubahan titik didih unsur periode ketiga berdasarkan struktur molekul yang dibentuk atau berdasarkan ikatan kimianya. Yang ketiga, berdasarkan ikatan yang terjadi, kalian diminta menentukan manakah di antara senyawa MgCl2, AlCl3, dan SiCl4 yang memiliki titik lebur dan titik didih tertinggi. Alhamdulillah, pembahasan materi kita kali ini tentang unsur periode ketiga dan sifat-sifatnya telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.